Versi-versi Alkitab. Tentunya kita semua sering mendengar dari mulut kaum muslim yang dengan lantangnya berkata bahwa di dunia ini hanya ada satu versi Quran, yaitu versi dalam bahasa Arab, dan mereka juga menyatakan keheranan dengan Alkitab yang mempunyai demikian banyak versi. Ada versi terjemahan baru, terjemahan lama, bahasa Indonesia masa kini, firman Allah yang hidup, King James, New English Translation, American Standard, dan sebagainya dan sebagainya. Keheranan dari kaum muslim ini terjadi karena ketidaktahuan mereka tentang beberapa hal, di antaranya: 1. Mereka berpikir kalau Quran yang merupakan kitab dongeng yang dianggap kitab suci oleh kaum muslim hanya terdapat dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Padahal dalam video saya sebelumnya yang berjudul Perbedaan Versi-Versi Quran ataupun Bukti Quran Tidak Murni Lagi dari Berbagai Versi Quran, sudah jelas kalau ternyata di dunia ini terdapat banyak versi-versi Quran dalam bahasa Arab. 2. Ketidaktahuan mereka juga dikarenakan mereka tidak pernah tahu kalau Alkitab ada dalam bahasa aslinya, dan apa yang mereka sebut versi merupakan terjemahan dari bahasa aslinya. 3. Mereka tidak bisa membedakan apa itu terjemahan dan apa itu versi. Hal ini dikarenakan Quran dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya ada satu, yaitu dari Departemen Agama RI, sedangkan yang lainnya lebih sering dianggap sebagai tafsir. Sehingga ketika mereka melihat sedemikian banyaknya terjemahan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, mereka menjadi terheran-heran. Adanya bermacam-macam terjemahan dalam bahasa Indonesia dikarenakan kebutuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dan juga dalam mengkoreksi kesalahan penterjemahan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup sehingga selain kosakata dalam bahasa Indonesia yang semakin bertambah seiring dengan perkembangan waktu, juga terjadi pergeseran arti dari suatu kata. Seperti contohnya Alkitab terjemahan lama yang diterbitkan tahun 1958 yang pada prinsipnya merupakan gabungan dari gabungan Perjanjian Lama Klingket 1879 dan Perjanjian Baru Bodep 1930. Alkitab Perjanjian Lama Klingket merupakan Alkitab yang diterjemahkan oleh Hillebrandus Cornelius Klingket ke dalam bahasa Melayu Pasar atau rendah. Namun terjemahan Klingket yang menggunakan bahasa Pasar ini ternyata sangat mengena pada masyarakat saat itu, bahkan masih dicetak ulang pada tahun 1949. Dan baru pada sesuai dengan perkembangan zaman pada tahun 1974 menerbitkan Alkitab terjemahan baru, dengan bahasa Indonesia yang lebih baik. Karena memang baru, maka terbitan itu dinamakan terjemahan baru, singkatnya TB, sedangkan terjemahan Alkitab versi Bodek Klingket yang lebih lama tadi dengan sendirinya disebut sebagai terjemahan lama. Jadi, singkatan TB mengacu kepada terjemahan Alkitab yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan yang beredar sejak tahun 1975 sampai sekarang. Terjemahan bernama TB itu formal, bahkan boleh disebut harfiah, sebab bertujuan mempertahankan sejauh mungkin bentuk asli teks kitab suci. Akibatnya, terjemahan itu agak kaku dan tidak selalu mudah dipahami, walaupun cukup sesuai buat studi. Penterjemahan Alkitab ke dalam berbagai bahasa di dunia ini dilakukan terus-menerus sehingga semakin banyak orang yang dapat mendengar Injil, kabar baik itu.
Dan bahkan Lembaga Alkitab Indonesia, sudah menerjemahkan Alkitab ke dalam 133 bahasa daerah baik secara menyeluruh ataupun sebagian. Beberapa bahasa daerah di Indonesia, seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, Padang, Bugis, Dayak dan lain-lainnya. Kalau saja kaum muslim mau hidup tidak seperti katak dalam tempurung, maka mereka akan sadar kalau Quran dalam bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya mempunyai bermacam-macam terjemahan. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Bahasa Inggris: Pictol, Yusuf Ali, Sahih International, Dr. Mustafa Hattab, Fadel Soliman, Bridge Translation, Mufti Taqi Usmani, Dr. Gali, Abdul Halim, Muhsin Han, Tafemul Quran Abul Ala Maududi, Transliteration. Bahasa Albania: Hasan Effendi Nahi, Albanian Translation. Bahasa Belanda: Siregar, Salomo Keizer. Bahasa Rusia: Abu Adel, Elmir Kulif, Ministry of Awqaf, Mesir. Dan Dr. Salem mengkonfirmasi bahwa perbedaan bukan hanya pada dialek tapi juga pada pola kata. Kata benda, kata majemuk. Tunggal-delnya Dr. Salim memberikan contoh misal pada surah 57 ayat 24 ada perbedaan antara Quran yang satu dengan yang lain. Dia pertontonkan di layar ayatnya. Dan dia mengatakan, perbedaan pola tulisan akan mengubah makna. Tonton menit ke-6 dan 30 detik. Dr. Salem JG mengatakan PD Surah Al-Maidah 6. Di Quran yang berbeda wudhu tidak perlu mencuci kaki.
cukup dilap saja. Tapi di Quran lain dikatakan harus dicuci. Sebagai bukti terdapatnya bukti berbagai jenis versi Quran, silahkan kunjungi toko buku online seperti Easy Quran Store, easyquranstore.com, atau Iqra Shop, iqrashop.com. Sekarang kita bisa melihat bagaimana kalau kita berhadapan dengan kaum yang seperti Katak dalam tempurung, yang masih saja menganggap kitab dongeng sebagai kitab suci.